Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan seperti biasa, bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat rahmat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini kesempatan kali memasuki episode yang ke-334 yang kali ini akan mengangkat judul Ketekunan Menghasilkan Tahan Uji. Nah, firman Tuhan terambil dari Roma pasal 5 ayat yang keempat yang berkata demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Mari kita sama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan mengajarkan kami mengenai ketekunan. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga segala hal yang tersembunyi boleh disingkapkan, mata kami boleh dicelikan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketekunan bagi saya sesuatu yang sangat penting. Ketekunan adalah pondasi atau dasar di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ketika engkau bertekun di dalam Tuhan, maka dapat dipastikan engkau akan mengalami yang namanya ujian, tantangan, pergumulan. Namun, ketekunan itu membentuk dasar yang tidak akan tergoyahkan, layaknya batu karang yang diterpa oleh ombak. Ketekunan itu adalah landasan yang sangat penting. Dan itu tidak cuma dibangun 1-2 hari, atau menjadi orang Kristen itu tidak cuma sekedar percaya Yesus di awal, lalu kemudian ya sudahlah. Saudara harus membangun yang namanya disiplin rohani, bertekun. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertobat, saya mulai mengenal Yesus. Saya ini orang Kristen dari lahir. Kenapa saya bilang bertobat? Karena pertobatan itu bukan cuma sekedar menjadi Kristen. Hari ini kan banyak tuh lah berita-berita di sosial media, di televisi, berita mengenai kasus orang-orang Kristen, artis-artis Kristen yang pindah agama, pindah keyakinan. Ya saya pikir karena kamu beragama Kristen terus pindah ke agama lain, terus apa? Saya dulu juga Kristen kok dari lahir, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang beragama Kristen belum tentu pengikut Kristus. Orang yang KTP-nya Kristen belum tentu menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Maka saya tidak akan heran kalau ada artis Kristen ini pindah keyakinan. Artis Kristen itu yang tadinya adalah penyanyi lagu rohani, tiba-tiba pindah keyakinan. Artis Kristen ini bolak-balik pindah keyakinannya. Karena apa? Ya, bagi saya mereka hanyalah Kristen situasional. Kalau menjadi orang Kristen sudah tidak lagi menguntungkan, ya why not meninggalkan kekristenan? Karena mereka tidak memandang Kristus itu sebagai harta satu-satunya. Tidak memandang Yesus adalah yang terbesar di atas segala-galanya. Tidak memandang Yesus adalah legacy atau warisan yang terbaik. Sama seperti Esau yang meremehkan hak kesulungannya, sehingga ia menjualnya demi semangkuk kacang merah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketekunan itu penting. Karena ketekunan ini membentuk dasar. Saya teringat dengan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan ya.
Dia mengajarkan tentang ada dua orang yang membangun dasar. Yang satu di atas batu karang, yang satunya di atas pasir. Yang membangun dasar rumah di atas batu, dia tidak tergoyahkan. Bahkan ketika datang hujan, banjir, angin, enggak hancur. Namun sebaliknya mereka yang mendirikan rumahnya di atas pasir, itu ketika datang hujan, angin, banjir, akhirnya rumah itu runtuh. Karena apa? Karena pondasinya tidak kokoh. Pondasinya lemah. Inilah yang saya sebut dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Pondasi hidupnya itu pasir. Sementara orang Kristen, orang percaya yang tidak hanya sekedar Kristen tentunya di KTP-nya, tapi secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami yang namanya pertobatan sejati, mengalami yang namanya lahir baru, mengalami yang namanya kasih mula-mula. Ini dia yang namanya pengikut Kristus yang sejati. Nah, perhatikan, ketika saudara lahir baru, ketika saudara bertobat, lahir baru, menerima yang namanya baptisan kudus, kemudian saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, biasanya saudara akan mengalami cinta mula-mula. Dan saat cinta mula-mula itu, mari saya mendorong saudara untuk bertekun. Bertekun dalam hal apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini hal basic ya. Banyak kali orang meremehkan. Bagi saya membangun kehidupan rohani tidak ada yang lebih baik daripada membaca dan merenungkan kitab suci itu siang dan malam. Membaca merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Atau saya tidak membatasi soal waktu, yang penting ada komitmen lah. Saya rindu mengenal Tuhan. Sebenarnya ini terkesan seperti saya memaksa suatu disiplin ya, tapi enggak kok. Kalau saudara betul-betul mengalami yang namanya lahir baru, cinta mula-mula, membaca kitab suci itu bukan suatu paksaan, tetapi satu kerinduan. Ya. Satu kerinduan, satu kesukaan. Membaca merenungkan kitab suci itu saudara akan lakukan tanpa merasa terpaksa, tetapi saudara rindu. Membaca merenungkan itu saya pernah satu hari dulu ya, ketika awal cinta mula-mula saya berkomitmen satu hari saya mau baca 20 pasal, saudaraku. Ya biasanya orang cuma ya satu perikop atau ya satu pasal maksimal. Kalau saya berkomitmen setiap hari 20 pasal itu karena saya mengalami yang namanya kasih mula-mula. Saya mendisiplinkan diri saya. Ini yang namanya ketekunan, saudaraku ya. Ketekunan itu sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, didasari oleh rasa cinta, rasa kasih kepada Tuhan. Saya bertekun dalam kebenaran itu. Saya baca, saya renungkan, sampai ada kurang lebih dulu di awal-awal tahun 90 sampai 2000 itu sudah 13 kali saya menyelesaikan Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ditarik sekarang mungkin sekitar 15 sampai 20 kali. Ini bukan sebuah kemegahan yang menunjukkan bahwa saya ini hebat sudah membaca Alkitab berkali-kali, sudah menamatkan 15 sampai 20 kali. Enggak, itu bukan suatu kemegahan yang membuat saya dikasih oleh Tuhan gara-gara seperti itu. Enggak, tapi sudah seharusnya bukan orang Kristen seperti ini ya. Bukankah sudah seharusnya kita seperti itu memang? Karena kita mengasihi Dia, kita rindu mengenal Dia. Disiplinkan kehidupanmu, bertekun. Kenapa saya bilang bertekun? Ada orang yang tidak mendisiplinkan dirinya, tidak bertekun dalam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka hanya ya setiap minggu doang cuma dengar khotbah lagi, saudaraku ya. Nah, ini tipikal ya stereotype orang-orang Kristen yang cuma sekedar menggantungkan imannya, pertumbuhan rohaninya hanya kepada pastor atau pendeta. Makanya mereka sebenarnya bukan ikut Yesus, itu ikut pendeta, saudara tuh. Kalau pendetamu salah, engkau bela. Kalau pendetamu ngajar salah, engkau tetap ikutin. Coba kalau saudara secara pribadi mengenal Tuhan. Karena esensi sejati panggilan saudara itu sebenarnya saudara dipanggil untuk bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan di bumi ini. Jadi bukan menjadi pengikut suatu gereja, bukan mengikuti hamba Tuhan, enggak. Saudara harus ketemu dengan Tuhan secara pribadi bagi dirimu sendiri. Sama seperti Abraham, Ishak itu bergaul dengan Tuhan.
dalam segala persoalan kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menuntun mereka. Dan seperti inilah kekristenan harusnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya bertekun membaca merenungkan kitab suci. Setelah ketekunan itu saya kerjakan, akhirnya saya dipercayakan untuk mengajarkan firman Tuhan. Baik di dalam pelayanan ibadah youth maupun ibadah umum. Beberapa tahun saya pernah melayani juga di LP atau di penjara, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, mengajar di sana. Kemudian saya juga memberitakan Injil ke desa-desa, ke pelosok, ke daerah-daerah. Karena kebenaran itu tersimpan dalam batin saya. Ya, ada beberapa pastor kalau dia ngomong tentang suatu ayat, saya sudah tahu ayatnya itu di mana. Ketika dia ngomong ayat ini, saya sudah tahu di mana letaknya. Ya. Bukan karena saya sombong, tapi karena ketekunan. Nah, tapi bukan cuma sebatas itu, saudaraku. Ketekunan itu akhirnya membuat kita memiliki gambaran yang lebih besar, lebih utuh, lebih bulat mengenai Tuhan. Dan itu membuat saya cukup terbantu di dalam kehidupan ini. Artinya, dalam menjalani hidup ini ketika saya memahami banyak kebenaran firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan menguasai hati dan pikiran saya merasa bahwa menjalani kehidupan itu jauh lebih tenang, jauh lebih aman, jauh lebih tentram. Saya dulunya adalah orang penakut. Saya takut dengan setan. Saya takut dengan masa depan. Kekhawatiran saya begitu luar biasa hebat. Tapi ketika saya mulai merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertekun di dalamnya, saya menjadi pribadi yang memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya tidak pernah merasa takut lagi atau saya tidak pernah merasa khawatir lagi. Tapi memang kenyataannya, pemahaman saya, pengenalan saya akan Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyatakan karyanya, bagaimana cara ia bekerja, walaupun masih banyak hal yang misterius tentang Tuhan yang saya pikir saya sudah mengetahui banyak, itu baru seujung jari saja dibanding dengan hikmat Tuhan yang begitu tak terbatas itu. Tapi paling tidak itu menolong saya, saudara. Saya tidak punya lagi rasa takut, khawatir, cemas. Mau cemas rasanya buang-buang waktu. Firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Saudaraku ya. Lihat, Tuhan memelihara bunga di taman. Saudara, Tuhan memelihara burung di udara. Apalagi engkau. Jadi kamu tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu masih tetap khawatir sekalipun diajar firman Tuhan, saya pastikan bahwa engkau tidak memiliki dasar yang teguh. Kalau engkau tidak memiliki dasar yang teguh, kamu akan runtuh. Kamu akan tergoyahkan sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, ini bukan sesuatu yang dibangun hanya dari khotbah pendeta. Keteguhan hati menjadi orang tahan uji itu enggak cuma dengar khotbah pendeta, saudaraku, enggak. Itu sesuatu yang dibangun setiap hari. Mengapa saudara menjadi orang yang kokoh ikut Tuhan, yang tidak cuma setelah lewat usianya tidak dapat jodoh lalu ya sudahlah aku mau pindah agama aja biar bisa menikah dengan seseorang yang aku cinta. Lah itu bukan seperti itu. Itu adalah contoh dari orang Kristen yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dia tidak pernah memahami betapa mulia, betapa besarnya anugerah yang ia terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara memiliki pondasi yang kokoh di dalam Tuhan? Kalau saudara tidak memiliki itu, maka itu akan tercermin dalam kehidupanmu. Engkau akan tetap merasa takut, engkau akan tetap merasa cemas. Walaupun itu manusiawi, tetapi yang saya maksud itu ketakutan, kecemasan itu begitu menguasai batin saudara sehingga saudara membuang-buang waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, apabila saudara adalah satu di antaranya, orang-orang yang masih merasakan khawatir, takut, cemas, bahkan ketakutan dengan setan,
ketakutan dengan kematian. Mari, saya mau berdoa bagi saudara semua. Tapi yang paling utama bukan doa saya loh ya. Apa yang saya sampaikan dalam pengajaran ini. Bertekun. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau cepat jenuh, cepat jemu, cepat ngantuk baca Alkitab, mari cek dulu apakah engkau sudah mengalami yang namanya pertobatan. Apakah engkau sudah mengalami yang namanya lahir baru. Karena kalau engkau belum mengalami yang namanya pertobatan dan lahir baru, Alkitab itu hanya akan menjadi hukum yang tertulis, yang kaku, yang tidak akan pernah bisa engkau mengerti. Ya, sama seperti orang-orang di luar kekristenan yang belum bertobat, yang belum mengenal Yesus. Orang itu akan membaca Alkitab dan mereka tetap tidak akan mengerti. Yang mereka lakukan lebih-lebih mencari kesalahan. Gak bisa ngerti. Karena gak ketemu Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian. Dan Roh Kudus itu hanya akan tinggal di dalam kita kalau kita sudah bertobat, menerima Yesus, mengalami namanya baptisan kelahiran kembali atau lahir baru. Di situ saudara akan diampuni, dilayakkan, diangkat menjadi anaknya, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Saya mau berdoa bagi saudara semua di kesempatan kali ini. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang masih dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, ketakutan terhadap roh-roh orang mati, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan dan kekhawatiran akan kebutuhan hidup hari-hari ini, ketakutan akan segala hal yang di masa yang akan datang yang masih belum terjadi Tuhan. Ketakutan terhadap setan-setan, ketakutan terhadap kematian. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biar hati mereka dikuatkan, dilegakan, dibebaskan dari setiap ikatan-ikatan dan belenggu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, supaya kebenaran firman yang didengarkan di kesempatan kali ini boleh betul-betul tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.